Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali di Ahdian Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran data processing kita ya. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas latihan rumus if part 2 ya, atau bagian kedua. Sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas 3 soal ya, yang bisa menambah wawasan kita tentang penggunaan rumus if di sehari-hari ya. Ada soal 1, soal 2, dan soal 3. Hari ini kita akan melanjutkan ke soal 4 ya. Untuk file tetap sama, kita gunakan file latihan 4 ya. Kita tinggal nambah sheet aja. Hari ini kita akan menambah 2 sheet, yaitu sheet soal 4 dan sheet soal 5. Baik, kita mulai dari soal 4 ya. Silakan seperti biasa Anda tulis dulu soalnya seperti ini. Disesuaikan ya. Yang di sini yang perlu diperhatikan ya, biar tidak jadi salah nanti di hasil, di status ya, di status di masing-masing itu tidak boleh ada spasi ya. Jadi kalau ada spasi nanti bisa merubah hasil. Nah, untuk instruksi soal sudah jelas terdapat di sini. Ini soalnya yang hanya ada 2 kolom yang harus dikerjakan, yaitu tunjangan anak dan total gaji. Nah, untuk total gaji nanti itu mudah ya. Nah, yang agak susah itu di tunjangan anak. Ya, kenapa agak susah? Ini logikanya bertumpuk, di sini gabungan ya. Jadi tunjangan anak itu rumusnya 15.000 per orang hanya diberikan bagi pegawai yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun dan statusnya kawin ya. Di sini kita lihat ya, bagaimana di sini ada 2 syarat dengan dan ya. Jadi nanti kita gunakan rumus if and ya, if and. Dannya itu berdasarkan kolom ini 1 tahun ya, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Jadi nanti dari kolom F, dan statusnya kawin itu ada di kolom D ya. Di kolom D ini status kawin dan belum kawin. Baik, kita mulai aja ya. Cara mengerjakannya sebenarnya mudah, sama dengan jika atau if kurung buka seperti biasa ya. Logika. Nah, logikanya tadi kan ada 2. Kita tambahkan n, if kurung buka, n kurung buka lagi, jangan lupa. Syarat yang pertama adalah masa kerja. Nah, ini lebih dari ya, jadi kolom F 15 lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun di sini ya. Kemudian syarat yang kedua, ini kita pisahkan dengan titik koma ya. Kalau komputer Anda menggunakan koma ya gunakan koma. Kebetulan kita gunakan titik koma. Logika yang kedua adalah status. Ini sama dengan kutip 2. Ya, ini karena teks kita kasih kutip 2, tulis kawin. Ya, kemudian kutip 2 lagi. Kemudian tutup dengan kurung tutup. Kenapa ditutup? Karena syarat logika n-nya sudah hanya 2 ya. Kalau ada 3 ya ditambahkan titik koma, apalagi titik koma, dan harus diakhiri kurung tutup di sini. Ya. Kemudian titik koma. Nah, value if true atau kondisi benarnya gimana? Ya, kita isi apa di sini? Kita isi kita buat 2 tahapan aja ya. Di sini kita isi tunjangan ya. Ini dulu aja. Kalau enggak dapat tunjangan berarti 0 gini. Oke. Ini enter. Oke. Nah, kita tarik ke atas. Seret. Oke. Nah, jadi ini RP strip itu artinya
dia 0 di dalam format accounting ya. Accounting. Jadi kita dirubah di sini di accounting. Accounting RP Indonesian ininya 0 ya, jadi hasilnya 0. Jadi kalau ada strip itu pengganti simbol 0 itu pasti formatnya accounting ini. Formatnya accounting. Nah, kemudian ini yang dapat tunjangan itu ada lagi. Tunjangannya itu 15.000 per orang, maksudnya diberikan kepada pegawai. Nah, tadi udah ya. Jadi 15.000 tunjangannya, cuma dibatasi maksimum 3 anak. Jadi logikanya gini, kalau dia dapat punya anak 1, maka dia dapat 15.000. Punya anak 2, 15.000 kali 2 yaitu 30.000. Punya anak 3, 45.000. Dari mana? 3 kali 35.000. Nah, kasusnya di sini ada contoh di sini anaknya 4. Berapa dia mendapatkan tunjangan? Apakah 4 kali 15.000? Jawabannya adalah bukan ya. Jawabannya adalah tetap dia di angka 45.000, yaitu di angka tertinggi 3 anak. Jadi kalau anaknya 5, 6, 7 misalnya, tetap yang diberikan perusahaan hanya sampai di anak ketiga, yaitu di angka 45.000. Nah, kalau dari situ kita langsung sudah paham ya bahwa kalau anak 1, kalau anak 2 gitu. Pak, kalau anaknya berapa? 0 gimana? Ya. Kalau anaknya 0 ya nggak dapat tunjangan ya, meskipun dia statusnya sudah kawin dan sudah kerja lebih dari 1 tahun. Karena kan tunjangan anak ini hanya diberikan pada yang punya anak gitu. Kita lanjut ya. Di sini, nah yang tunjangan ini kita hapus. Maksimum 3 anak itu berarti ada 3 logika. Ada 3 logika. Kalau ada 3 logika, kita gunakan if beruntun ya, if bertingkat, if majemuk, dengan menggunakan cukup 2 if. Jadi kita if kurung buka jumlah anak sama dengan apa? 0, 1, maka berapa? 15.000. Titik koma, jika jumlah anak sama dengan 2, maka berapa? 30.000. Jadi jangan bingung, tadi ya sudah saya jelaskan 30.000 itu 2 kali 15.000. Kalau 3, nah kalau 3 dan seterusnya, jadi langsung titik koma, tulis saja 45.000. Logika if-nya ada 2 di sini. Ya, maka kita tutup dengan apa? Dengan titik kurungnya 2. Oke, langsung di enter. Oke, kita tarik ke atas. Iya. Maka di sini langsung ketemu ya angka-angkanya. Kita cross check, betul nggak nih rumusnya ya? Ya, secara kasar aja. Misalnya ini yang 15.000 anaknya berapa? Oh 1, benar. Ini anaknya berapa? 1, 15.000. Ini anaknya berapa? 4, berarti 45.000. Anaknya 2 berapa? 30.000. Anaknya 5 berapa? 45.000. Berarti ini insya Allah sudah betul. Oke, di rumusnya seperti ini nih. Nah, jangan lupa ya, Anda harus paham di sini bagaimana koma dan titik koma. Dipilih, kemudian posisi kurung. Biasanya sering error di sini kurung. Ya. Kemudian kalau di sini ada yang berbeda, Anda berbeda ya. Gimana? Dicek soalnya ya. Di status ya. Di statusnya jangan, kadang-kadang ya ada yang nulis belum spasi, kawin spasi, atau ada kawin nulis kiwin, ya pernah itu ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kalau berbeda maka Anda cek soal. Ya. Oke. Terakhir yaitu kolom total gaji. Kolom total gaji ini lebih mudah ya. Hanya gaji pokok tambah tunjangan. Anda bisa gunakan sum, tulis sum manual ya.
atau langsung kita gunakan otomatis ya. Kita blok sampai sini, tekan tombol auto sum, klik. Pak kok kayak gini, ini error ya Pak? Bukan ya, Anda jangan panik kalau seperti ini. Ini artinya kolomnya kurang lebar, tinggal dilebarin aja. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk soal 4. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal kelima ya. Soal kelima. Ini ada 5 isian yang harus kita isi. Petunjuknya ada di instruksi. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ya. Yang pertama HPP. HPP itu HP harga pokok per unit ya. Ini HP itu harga pokok, ini kali apa unitnya. Ntar tarik ke atas set ya. Oke. Jadi udah ketemu nih ya. Kemudian nah ini bisa diganti ya, harga pokok HPP ya. Bisa dibuat nih, ini misalnya ya, pakai accounting boleh ya, RP Kemudian yang berikutnya ada biaya angkut. Biaya angkut ini menggunakan logika seperti ini. Untuk harga per unit di bawah atau sama dengan 19.000, maka biaya angkutnya 5% dari HPP. Untuk harga per unit lebih dari 19.000, maka biaya angkutnya 10% dari HPP. Ya, di sini ada berapa logika? Ada 2 logika. Kalau ada 2 logika, kita gunakan if apa? If biasa ya, if true or false aja. Di sini biaya angkut ngacu kemana? Harga per unit ya, harga per unit. Sama dengan jika if kurung buka harga per unit ya, apa? Kurang dari sama dengan 19.000, maka itu titik koma 5% dari itu apa? Kali ya, ingat dalam matematika kali HPP F12 ya. Selain itu 10% dari HPP, enter. Oke, kita tarik ke atas ya. Ini biaya angkutnya ya. Jadi kalau di bawah 19 ya, kita gunakan di sini lebih dari sama dengan 19.000 itu 5%. Selain itu 10%. Ya. Berarti kalau di logika sederhana yang lebih dari 19.000 mana? Ini misalnya ya 36, dia berarti 10% ya, gitu. Nah, berikutnya harga jual HPP plus biaya angkut. Tinggal dijumlah aja ya. Kita blok, kemudian auto sum. Oke. Sum ya. Diskon. Nah, diskon ini dia menggunakan majemuk ya. Ada berapa tingkat di sini? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 tingkat. If majemuk 4 tingkat. Jadi kita gunakan berarti 3 if. Ya. 3 if. 3 if itu ngacu kemana? Diskonnya 1%. Orang dapat diskon 1% ini dari mana? Dari harga jual. Jadi gini, sama dengan
Jika if ya harga jual kurang dari sama dengan berapa? 350.000, maka jangan salah ya, nolnya, hati-hati nolnya, ada nolnya 4 ya, maka diskonnya 1%. 1% dari, ingat dari apa? Kali itu ya, kali apa? Harga jual, kali apa? H12 ya. Kemudian if yang kedua, if kurung buka harga jual H12 ya, apa? Ini Pak ada lebih dari 350.000, ada kurang dari. Nah, di sini Anda harus cermat ya. Ketika ini ada if seperti ini, gunakan pilihan yang seperti di atasnya. Ya, kurang dari. Nah, berarti di bawah juga pilih kurang darinya. Kemudian yang lebih darinya gimana? Lebih darinya nanti itu sudah include di rumus itu, udah ditutupin misalnya. Jadi secara logika itu sudah masuk. Maka di sini gunakan kurang dari sama dengan 500.000, maaf. Awas, hati-hati lagi ya. 500.000. Nolnya di sini 5. Titik koma 2% dari H12. Titik koma lagi karena if-nya ada berapa? Ada 3 dengan logika 4. Yaitu jika if H12 ya. Pak itu kok Bapak cepat H12, saya gunakan panah kiri itu ya. H12 kurang dari sama dengan 900.000 tuh 23. Maka berapa persen? 3%. 3% mana? Dari itu kali panah kiri. Iya. Kemudian yang keempat, di atas 90.000 berarti tinggal langsung titik koma selainnya, yaitu tinggal 4% dari kali berapa? H2. Sudah? Ya udah. Ini if-nya ada 3, berarti kurung tutupnya harus ada 3. Tapi kita bisa tidak nulis, tinggal di enter aja ya. Nanti dia yes, tuh diskonnya segini. Oke. Ya. Penjualan bersih, harga jual dikurangi diskon. Nah, ini tinggal langsung sama dengan harga jual minus diskon. Enter. Tarik ke bawah. Set. Oke. Nah, ini semuanya pakai accounting aja ya. Kita accounting pakai RP Indonesian 0. Oke, yang kurang lebar tinggal dilebarkan. Baik itu ya. Jadi untuk pengerjaan dari masing-masing atau semua soal ya, semoga bisa memahami penggunaan rumus if ya dari yang sudah kita bahas ya. Jadi agar Anda memahami rumus if itu memang butuh latihan ya, tidak hanya dipandang gitu ya. Karena if itu kan main logika ya, logika itu harus diasah ya. Baik, itu dulu untuk pertemuan rumus if ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti kita ketemu di level selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.